telepon baru ini dengan Mas Arif yang ada di kita sensor aja ya. Okay. Di salah satu daerah di Semarang. Soalnya perubahannya beliau ya. Iya, Mas Arif kayaknya gak feedback ya? Enggak, saya pakai HP pakai radio kecil. Oke. Boleh dimulai Mas ceritanya? Iya. Pas awal saya bertempat tinggal di sini, ini perumahan, kawasan perumahan. Ya. Kalau tepatnya itu di sekitaran depan AM. Nah itu dari awal saya bertempat tinggal di sini sudah ada perasaan yang kurang enak, kayak suwung gitu tempatnya. Nah kebetulan di depan rumah saya itu sebelah baratnya terpaut satu rumah. Itu rumah tuh tingkat masih dibangun dan sering terjadi nggak satu kali dua kali tukangnya itu istirahat siang. Terus tahu-tahu teriak-teriak. Saya sendiri dengar istirahat siang ya, luhur ya. Nah, teriak-teriak terus ditolongin sama temennya itu dibawa turun Mas. Dibangunin dibawa turun. Nah ceritalah itu tukangnya itu bahwa dia itu kalau orang Jawa bilang tindihen. Nah terus ganti tukang itu Mas. Itu kan rumah itu dibeli sama developer kalau nggak salah pemborong dari budak payung ya. Terus ganti tukang lagi, sama kejadiannya siang hari juga. Nah terus setelah itu sudah, singkat cerita itu sudah selesai pembangunan, tinggal instalasi listrik. Tukang BTL ya itu pasang instalasi di ruang keluarga yang di bagian atas. Dia ketuk-ketuk mungkin peralon apa-apa mengaitkan diri tembok atau apa, saya kurang paham. Itu waktunya mendekati maghrib. Nah, ketika diketuk-ketuk itu, pada waktu dia berhenti mengetuk, kamar sebelahnya ya di lantai atas itu juga, satu lantai dengan dia, itu juga ada yang ngetuk-ngetuk juga. Singkat cerita rumah itu sudah jadi tukangnya tadi itu cerita sama saya seperti itu sampai dia nggak berani melanjutkan kalau menjelang maghrib itu. Nah singkat cerita rumah itu kosong lama, dijual juga sulit laku. Terus ada dibeli orang Medan, itu direktur rokok, kalau nggak salah supervisor apa direktur tingkat provinsi itu di salah satu perusahaan rokok. Nah, dia juga sering mengalami, cuma dia abaikan. Kok lama-lama, ya maaf Mas, ini kok saya cerita agak gimana ya, rumah tangganya sampai cerai Mas. Dan saya sendiri yang suruh ngurusin ke perceraiannya data-data boronya itu di KUA. Kok di KUA? Di sipil. Iya, minta tolong saya. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan situasi rumah itu sehingga pemilik rumah itu bertengkar, dan itu sering bertengkar. Tiap malam bertengkar juga. Nah, pada waktu puncaknya, pada waktu ibunya itu atau istrinya yang cerai itu pindah, datangkan truk ya, mau pindah ke Medan. Saya nungguin bongkaran atau muat ke truk itu perabotnya. Itu siang hari, saya duduk sama pemilik di teras.
Karena di dalam sudah nggak ada perabot sama sekali. Kan kecuali bivet, sekat gitu. Lainnya nggak ada sama sekali. Lagi enak-enaknya saya cerita ngomong, yaitu waktunya luhur juga. Setelah adzan di luhur. Itu tiba-tiba di kamar atas itu ada kayak seikat buku ya Mas ya. Itu jatuhkan Mas. Brok gitu suaranya. Saya pikir jendela kena angin. Sampai saya memberanikan diri naik ke atas, meriksa apa ada orang di sana atau ada yang tadi yang saya curigai angin meniup jendela, dan itu suara kenceng banget sampai di bawah, itu saya kaget. Nah, saya tanya sama pemilik rumah, "Maaf Bu, apakah sering kejadian seperti ini?" Ya dia bilang sering. Itu di kamar anaknya malah itu. Tapi kejadiannya pada waktu biasanya kamar itu kosong, tidak ditempati anaknya. Itu yang saya tanyakan, apakah itu memang benar-benar ada makhluk dan itu bentuknya apa? Dan itu suatu ketika ibu saya datang ke rumah saya, itu di balkon ya, di atas itu dia sempat lihat ibu saya. Ada nenek-nenek zaman dulu pakai kebaya itu. Pakai kebaya, nenek-nenek kayak pakai jari, pakai kebaya itu loh Mas. Nah itu apakah benar? Itu memang ada. Itu yang saya tanyakan Mas. Sampai saat ini pun juga masih suasananya masih wingit. Mas. Sampai saat ini. Mas Arif, iya. tapi berarti selama ini tidak pernah ada penampakan apa gitu, nggak pernah ya Mas ya? Cuman suara, dan itu mulai dari dulu pembangunan sampai sekarang ya? Kalau saya sendiri bentuk suara. Terus kedua, itu sempat ke perbatasan pagar saya sama rumah sebelah saya. Itu saya kan pas duduk-duduk di teras Mas, sambil rokok gitu kan, sambil rokok, sambil kopi. Itu kejadian 9:30 malam. Itu tiba-tiba di pagar saya kan temboknya tinggi 2 meter itu. Di ujung atau sudut tembok situ ada yang kayak seolah lihat mukanya itu ya nggak karuan, tapi merah Mas, merah kayak bara gitu. Tapi itu berarti di seberangnya rumah itu ya, hitungannya di seberangnya. Dulu pernah saya tanyakan sama orang yang pintar bisa melihat seperti itu. Itu katanya pindahan dari rumah itu. Jadi dolan-dolan lah. Saya sampai kaget itu. Kejadian memang saya yang sekali saya lihat itu. Tapi kalau untuk di rumah tersebut itu hanya suara, dan sempat dulu saya juga nggak yakin itu memang benar apa enggak. Memang ada balkon itu kan ada pagernya itu, kayak bayangan kayak sedekap di pagernya itu, tapi sambil berdiri di sudut. Sedekap itu kayak pocong atau enggak bayangan, enggak jelas. Pada waktu itu kan gelap itu. Aduh merinding Mas. Kalau lihat kayak gitu kan gelap, di antara gelap Iya. ada gelapnya kan Mas? Iya bisa dibayangin ya. Karena pernah beberapa kali penelusuran juga gitu ya Mas Febri ya. Sosoknya itu kayak kita udah di dalam kegelapan ya, hitam kan, tapi itu lebih pekat lagi hitamnya ya Mas. Gitu. Silakan Mas Febri. Ya. Selamat malam Pak Arif. Iya, Mas Febri ya. Ini kalau yang saya lihat ya di perumahan tersebut
khususnya hanya di sekitaran rumah situ, rumah yang diceritakan gitu ya Pak ya. Itu kalau yang saya lihat itu dulu, entah itu tahun kapan ya, dulu juga pernah ada satu rumah nyata ya, maksudnya bukan rumah gaib gitu. Dulu memang sempat ada rumah dan rumah ini dihuni ya satu keluarga gitu. Tapi ya mungkin ini yang sempat dilihat sama ibunya Mas Arif ini tadi ya, orang tersebut kayak mempunyai ya belajar ilmu gitu loh Mas. Gitu. Dan saat beliau meninggal, apa ya, kayak korinnya itu masih di situ. Dan tempat itu dianya nggak terima kalau tempat itu dimiliki orang lain gitu. Gitu ya. Iya. Makanya kalau ada yang istilahnya nempati tempat itu gitu ya, pasti ada gangguan gitu. Iya. Jadi intinya secara sederhana adalah gangguan ini muncul dari pemilik tanah itu sebelum ya sekarang. Iya, saya sendiri nggak tahu asal usulnya itu, tahunya dekat ini ya Mas ya. Tapi udah saya sendiri nggak tahu itu tahun berapa gitu. Iya. Soalnya kayaknya sebelum akhirnya itu berarti dikembangin oleh developer ya Pak? Ya dikembangin sama developer kecil gitu loh, PT kecil gitu. Itu sebelum dikembangin itu posisinya terakhir adalah apa tadi Bapak bilang kebun ya. Iya. Ya, tersisa yang tanah-tanah kosong yang belum dibangun itu bentuknya kebun. I see. Itu kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi keluarga itu, sorry Mas Febri, bayangannya apakah keluarga yang maaf kata ya, kayak keluarga apa, sekte apa, pengabdi apa gitu-gitu yang se-ekstrim itu, atau hanya nenek saja nih yang ibaratnya belajar ilmu, yang lainnya ya udah keluarga normal biasa, atau hanya satu orang yang apa ya, istilahnya kayak ngilmu gitu, hanya satu orang gitu. Tapi orang yang ngilmu ini apa ya Mas, bisa dibilang itu sudah menjadi budak para jin gitu loh Mas. Ya nenek ini. Oke. Kalau sosok-sosok yang tadi sebutin kayak ada bayangan hitam sedekap ya, terus ada wajah merah. Merah tadi ya Pak? Iya, wajahnya merah. Itu anguk-anguk di pagar saya. Itu kelihatan kepalanya aja sama lehernya, tapi merah, sama rambutnya merah. Ini percaya nggak percaya ya, tapi yang saya lihat setelah saya telusuri, sosok yang merah ini perwujudan dari nenek ini. Oke. Mas Taufik sama Mas Rendra pernah baca apa ya, kayak ilmu leak gitu nggak? Ya. Jadi perwujudan orang yang ilmu leak ini kan bisa menjadi seperti ini gitu. Oke, jadi gitu. Serem wajahnya Pak Mas. Iya. Kayak api gitu loh, condong kayak bara gitu. Iya. Duh, itu nggak bisa bayangin sih. Lagi sebat ngopi di depan teras ya. Iya, di hadapan saya agak ke kiri sedikit itu kan ujung tembok itu. Sosok perwujudannya ini ya Mas ya. Iya. Hampir mirip-mirip pada waktu Mas Taufik, pada waktu kita penelusuran di mana itu, bekas pabrik telur apa itu loh Mas, daerah Meleri atau Batang itu loh. Hampir mirip-mirip itu.
Iya. Yang aku bilang kayak ada sosok merah gitu loh. Iya. Aduh, merinding. Iya. Terus itu Mas, saya pada waktu menempati belum genap 3 bulan itu kan saya seringnya nggak tidur kasih ya, tidurnya mesti jam 12-an. Nah saya santai-santai sambil jalan-jalan itu pasti pertigaan. Nah seberang pertigaan itu jarak 50 meter itu ada kayak kera Mas. Jalannya bukan kayak manusia tapi kayak lutung, kayak kera. Jadi tangannya juga ikut napak gitu. Itu kelihatan jelas itu. Jadi selain Dan itu yang lihat nggak saya tahu, maksudnya warga-warga lain juga sempat lihat. ya, selain sosok nenek itu ya Mas ya. Maksudnya selain cerita dari rumah itu di sekitaran situ memang banyak sekali makhluk astral, khususnya kayak siluman-siluman. Oh iya. Jadi yang saya lihat pada malam hari ini memang ada sosok yang saya lihat deh pada malam hari ini ada sosok kera hitam. Iya betul. Tingginya itu kalau ya kurang lebih 3 meter ada. Iya. Sama sosok ular. Malam hari ini yang saya lihat seperti itu. Iya. Ularnya itu ular apa ya, kalau di tempat saya kayak bilangnya itu ular buntung gitu loh. Ularnya hitam, besarnya kira-kira sak gelugu katanya. Iya. Kira-kira sepohon kelapa itu, tapi pendek gitu. Iya betul. Itu pada malam. Itu kalau cerita orang situ itu bukan pendek Mas, panjang gitu. Panjangnya sampai ke Trogosari kan. Jadi muaranya itu kepalanya di makam depan laborat katanya, ujungnya di Trogosari sana. Kalau yang ular, maksudnya yang panjang gitu, saya belum lihat ya Pak pada malam hari ini ya. Yang saya temukan yang pada malam hari ini apa ya istilahnya terkuat ya, dua sosok ini. Di luar yang rumah itu tadi ya. Iya. Ini juga saya pengalaman pribadi juga. Pas saya jalan-jalan jam 1:30 dari rumah teman saya di perumahan sebelah, itu kebetulan pada waktu saya sampai di perempatan, tahu-tahu saya dihampiri sama satpam atau penjaga perumahan itu pakai baju hansip ya, hijau-hijau. Dia ngompol Mas. Dia posisinya cuma lari tapi nggak bisa banter, ngompol. Pakaiannya celananya hijau panjang itu kan, kalau ngompol kelihatan Mas. Nah itu di ujung yang tempat dia duduk jaga itu ada pos. Nah katanya pada waktu itu kan dia sudah nggak bisa ngomong, tak tenangkan dulu ya. Terus dia cerita, jangan ada apa Pak. Dia diweruhi atau ditampakin kuntilanak terbang di pohon mangga besar, terus terbang ke pohon kedondong. Nah, saking penasaran nih, saya nekat ke sana sama teman saya ini. Bukan sama tukang jaganya, tak suruh di perempatan itu. Jadi jarak sekitar 40 meteran. Saya ke sana. Begitu sampai di kursi dia biasanya dia jaga itu kan. Betul Mas. Saya tahu sendiri itu. Terbang kain putih gitu, sambil kayak ketawa atau gimana, hihihi gitu, ke pohon kedondong. Saya sampai beranikan diri walaupun saya bulu kuduk nggak karuan, saya cerita nih sampai merinding. Itu saya
goyang-goyang pohon kedondongnya. Hilang, Mas. Nah, nggak nyampe 100 hari, maaf, orang yang tadi itu meninggal. Itu apa memang bener? Saya sampai merinding cerita itu. Ya. Gimana itu, Mas? Kalau sosok kuntilanak yang sempat dilihat itu memang benar ya, Mas, ya, memang sekarang pun itu masih ada. Penghuni gitu. Memang alami ya, Mas, ya, bukan ya. Orang pesugihan, alami ya. Alami, ya. Jadi sampai sekarang pun sosok tersebut masih ada, Pak, di situ, di ya daerah-daerah situ sosok itu masih ada gitu. Iya. Karena dari cerita Pak Arif ini ya, sosok yang sosok apa ini, kuntilanak ini, saya rasakan energinya, terus saya nemuin sosok yang pada malam hari ini ya, sosok kuntilanak itu energinya sama gitu, Mas. Jadi saya bilang itu sosoknya sekarang masih ada di situ gitu. Oke. Iya, orang-orang bilang juga tertentu yang dikasih di bawah mangga itu kan ada warung, Mas. Tapi kalau malam itu nggak ada penghuni. Tapi pernah orang yang ngopi-ngopi sambil santai di situ, mungkin warga situ kan, pernah dinampakin juga. Terbang mesti. Kalau saya tahunya wajahnya nggak tahu, tapi kain terbang putihnya panjang itu saya tahu. Hinggapnya di pohon kedondong tadi. Sampai tak goyang-goyang, ayo mentuwo gitu. Ya itu memang ya apa ya, pergerakan atau apa ya, kayak dia berpindah-pindah itu memang dari ya di antara dua pohon ini gitu, Pak. Iya. Jedanya pada waktu tukang jaga itu nemuin saya, sampai saya datang ke situ 10 menit masih ada loh, Mas tuh. Iya, memang. Memang apa ya? Memang itu sudah rumahnya atau gimana, Mas? Iya, bisa dibilang rumahnya gitu. Memang sudah bertempat tinggal di situ sudah sangat lama ya. Dia sudah ada di situ gitu. Jadi nggak ada unsur pesugihan atau nggak ada unsur yang memelihara sosok itu gitu, nggak ada gitu. Alami ya berarti. Iya. Sampai beritik. Ramai juga ya. Banyak kejadian mistis sebetulnya. Yes. Ya, tapi kalau saya ceritakan nggak habis waktunya. Baik Pak Arif, terima kasih banyak ya sudah berbagi malam hari ini. Iya. Saya sih salut sih, maksudnya tetap bisa berdampingan. Tapi ya emang gitu ya Mas Feb ya, kita harus bisa berdampingan ya. Gitu. Thank you sekali lagi Pak Arif ya. Selamat malam, selamat istirahat.